Kado ulang tahun terindah Megawati juara PON untuk pertama kalinya. Jawa Timur raih medali emas usai akhiri puasa gelar 24 tahun. Megawati Hangestri CS berhasil mengantarkan tim voli Jawa Timur Jatim mengalahkan Jawa Barat Jabar dan keluar sebagai juara di final voli putri PON 2024. Tim voli Jatim memang mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak awal pada partai final yang berlangsung di GOR Sumut Sport Center, Deli Serdang pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri memang harus mengakui keunggulan Jabar yang memenangkan set pertama 0-1 dengan skor 25-22. Ketertinggalan di set pertama tak membuat sang penantang gelar putus asa. Mereka bermain makin solid demi bisa membalikkan kedudukan. Tekad yang kuat tercermin dalam pertandingan tersebut, di mana Jatim akhirnya menyamakan kedudukan 1-1 usai menang 25-23 dari Jabar. Kebangkitan juga ditunjukkan oleh Jatim di set ketiga, di mana mereka membalikkan kedudukan dan menang 2-1 skor 25-23 meski mendapatkan perlawanan sengit dari Sela Bernadette HDKK. Set penentuan berjalan sangat ketat, Megawati Hangestri mampu menunjukkan kualitasnya. Kehadiran Megatron yang menambah semangat rekan-rekannya pun terpancarkan di mana mereka terus mempertahankan dominasi. Hingga akhirnya Jatim berhasil keluar sebagai pemenang 3-1 karena unggul 25-23 atas Jabar. Hasil ini pun membuat Megawati Hangestri CS berhasil mengantarkan tim voli putri Jatim meraih medali emas di PON tahun 2024. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri penantian selama 24 tahun karena terakhir meraih medali emas di PON tahun 2000. Sementara itu, rekor hat-trick Jabar pun berakhir dan harus puas keluar sebagai runner-up di PON 2024. Sedangkan DKI Jakarta berhasil keluar sebagai peringkat ketiga di ajang bergengsi ini. Gelar juara ini juga menjadi kado ulang tahun terindah Megawati. Pasalnya dirinya lahir pada tanggal 20 September 1999 di Jember, Jawa Timur. Dan saking emosionalnya kemenangan ini, Megawati tak henti menangis dan sujud syukur. Hasil ini semakin menambah manis catatan Megawati di tahun 2024. Di tahun ini, dia berhasil meraih gelar juara Proliga pertama saat membantu Jakarta BIN mengalahkan Jakarta Electric PLN di laga final. Sedangkan pada gelaran PON 2024, Megawati juga pecah telur medali emas pertama dan terakhir. Tak salah jika menyebut PON Aceh Sumut menjadi momen manis bersejarah yang tak bisa dilupakan bagi Mega. Setelah sukses ini, Megawati akan kembali bergabung ke Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Rianita membocorkan informasi tanggal kembalinya Megawati ke Korea Selatan. Diketahui pevoli berjuluk Megatron itu berangkat lagi ke negeri Ginseng pada 21 September. Ya, setelah PON final voli putri, Mega langsung kembali ke Korea bergabung Red Sparks. Untuk waktunya di antara tanggal 20-21 September nanti, trennya mengakhiri. Ops! Apa-apa. Sorry! Maju.
ada Megatron tim voli putri Jawa Timur lolos ke final PON 2024 setelah kalahkan DKI Jakarta. Tim voli putri Jawa Timur berhasil memastikan tempat di final Pekan Olahraga Nasional PON 2024 Aceh Sumatera Utara setelah menundukkan DKI Jakarta dengan skor meyakinkan 3-1. Kemenangan ini tak lepas dari peran penting Megawati Hangestri yang kembali memperkuat tim, membuat permainan Jatim semakin solid. Pemain berjuluk Megatron tersebut datang dari Taiwan usai mengikuti turnamen pramusim bersama Red Sparks. Pertandingan yang berlangsung di Gor Sumut Sports Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Selasa 17 September 2024 siang waktu Indonesia Barat ini menampilkan performa impresif dari Jatim sejak awal. Mereka tampil dominan dengan memberikan tekanan pada DKI Jakarta, langsung unggul 7-3 di awal set pertama. Smash kuat dari Megawati beberapa kali membuahkan poin berharga, membuat Jakarta kesulitan untuk mengejar. Jatim kemudian melesat jauh dengan keunggulan 17-10 sebelum akhirnya mengunci set pertama dengan skor 25-18. Set kedua DKI Jakarta mulai bangkit. Di set kedua, DKI Jakarta mulai memberikan perlawanan yang lebih ketat. Dengan performa yang mulai membaik, DKI Jakarta berhasil merebut set kedua dengan skor 25-22, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Set ketiga, Jawa Timur kembali unggul. Memasuki set ketiga, Jawa Timur kembali menemukan ritme permainan mereka. Tanpa kesulitan berarti, Jatim kembali memenangkan set ketiga dengan skor 25-18. Dominasi Jawa Timur di set keempat. Set keempat menjadi panggung dominasi bagi Jawa Timur. Tim ini langsung unggul 7-2 berkat serangan-serangan efektif yang sulit dihadang oleh DKI Jakarta. Hasil, Jatim memimpin jauh 18-11 dan terus melaju hingga akhirnya menang dengan skor telak 25-13, memastikan langkah ke final PON 2024. Dengan kemenangan ini, Jawa Timur akan menghadapi lawan di babak final dengan kepercayaan diri tinggi, setelah menunjukkan performa gemilang dalam pertandingan melawan salah satu tim kuat seperti DKI Jakarta. Kronologi Megawati diizinkan Red Sparks bantu Jatim di PON 2024 diungkap rekan setim. Pevoli putri Megawati Hangestri Pertiwi secara mengejutkan ambil bagian dengan mengawal tim Jawa Timur dalam kurung Jatim di PON 2024. Megawati menyempatkan diri untuk berlaga di pentas Pekan Olahraga Nasional 2024 PON 2024 di sela-sela persiapan Liga Voli Korea 2024-2025. Tidak sedikit pihak yang merasa kaget dengan kedatangan Megawati mengingat dia sedang menjalani masa persiapan menuju Liga Voli Korea. Terlebih lagi pada beberapa hari sebelumnya, Megatron juga baru mengawal timnya Daejeon Jungkwanjang Red Sparks merajai turnamen pramusim di Taiwan. Rianita Panirwan Hastia sebagai rekan di tim Jatim mengungkap kronologi Megawati bisa mendapatkan izin dari Red Sparks untuk bermain di PON 2024. Dilansir bolasport.com dari Tribun News, Rianita menegaskan bahwa proses Megawati dalam mendapatkan izin dari Red Sparks sudah dilobi cukup lama. Sejak gelaran Kapolri Cup 2024 lalu, lobi sudah dilakukan agar Megawati bisa tampil, akan tetapi Red Sparks juga memiliki pertimbangan. Tim besutan Ko He-jin tersebut tentu tidak ingin masa persiapannya menghadapi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 terganggu sehingga muncul sebuah keraguan. Rasa ragu untuk melepas Megawati ke PON 2024 tidak bisa dilepaskan dari kekhawatiran Red Sparks jika mengalami cedera di lapangan. Sebenarnya proses lobi ke Red Sparks sudah dilakukan sejak Kapolri Cup kemarin, ucap Rianita menjelaskan. Negosiasinya sempat tarik ulur, karena Red Sparks kesannya mau mengizinkan atau enggak itu ragu, tuturnya menambahkan. Izin mulai turun setelah Kapolda Jawa Timur melobi Red Sparks untuk memberikan izin kepada Megawati.
banyak sekali bintang-bintang anyar yang untuk saat ini berlawanan dengan Megawati seperti Pyo Seungju yang dulunya musuh kini menjadi salah satu sahabat Mega. Kita mengetahui bahwa Pyo Seungju sendiri adalah salah satu pemain yang beberapa kali duel dengan Mega di atas lapangan. Duel-duel sengit di antara mereka memang menjadi salah satu duel yang begitu sangat menarik satu sama lain. Baik itu Pyo Seungju ataupun Mega, mereka masing-masing menunjukkan eksistensi yang begitu sangat tinggi sekali dalam permainannya tersebut masing-masing. Kendati demikian, selanjutnya adalah Bukilik. Bukilik adalah salah satu rival Megawati sebagai pencetak skor terbanyak di Korea. Berbeda mungkin rivalitas Megawati dan Pyo Seungju di musim sebelumnya benar-benar rival dan tidak ada embel-embel idola. Saling berhadapan kemudian selesai mengenai perkaranya tersebut. Akan tetapi tampaknya itu semua sangat berbalik arah sekali dengan Bukilik. Di mana Bukilik sangat menyukai Megawati dan tentunya kehadiran mereka adalah kehadiran yang dinantikan. Saling menyukai adalah hal yang wajar dan saling rivalitas adalah hal yang menarik. Itulah kata-kata presentasi jika kita memperlihatkan antara keberadaan Pyo Seungju dengan Bukilik sebagai masing-masing dari rival Mega tersebut. Pertanyaannya hanya satu, lalu bagaimana dengan perasaan mereka saat menjadi sahabat Mega setelah menjadi rival? Ya, inilah yang menjadi perhatian jelas tentang bagaimana perasaan Pyo Seungju sekaligus Bukilik saat mereka menjadi sahabat Megawati dan tentunya hal ini menjadi salah satu perhatian utama mengenai kasusnya tersebut. Kita bisa melihat bagaimana perasaan dari Pyo Seungju yang terpapar jelas saat pertanyaan berlangsung kali pertama bermain bersama Megawati tersebut. Di mana Pyo Seungju sepertinya merasakan perasaan berbeda saat bermain dengan Megawati satu sama lain. Saat bertanding dengan Megawati, Pyo akhirnya sadar kenapa Megawati begitu sangat disayangi karena kerja kerasnya itu seperti robot saat di atas lapangan. Ada dua momen di mana Pyo percaya pada Mega sekaligus dirinya kagum dengan Megawati. Tepat pada poin ke-21 di saat para pemain Red Spark menghadapi ke mulut saat itu. Yang mengambil bola untuk memberikan passing adalah bukanlah Yamhason Pyo Seungju yang melihat kemungkinan tentang Bukilik ataupun Mega terlihat berteriak Mega. Mega. Kemudian memberikan arahan bahwa bola itu harus diberikan kepada Megawati. Hingga pada akhirnya bola pun disepak oleh Mega walaupun bola tersebut sukses ditahan oleh tim lawan karena terlalu tinggi sehingga tidak menimbulkan kekuatan terbesar oleh Mega. Padanya, ke mulutnya tersebut sukses dieksekusi oleh Yunjin. Lalu kenapa Pyo Seungju bisa sepercaya itu kepada Mega? Sebenarnya alasan Pyo Seungju percaya pada Megawati itu terjadi tepatnya saat Mega mencetak angka di poin ke-19-18. Di mana saat itu Mega dirinya berhasil menjalankan bola, Pyo begitu sangat selebrasi heboh karena dirinya bangga melihat bagaimana Megawati mencetak poin dalam angkanya tersebut. Tak hanya itu saja perasaan kagum yang ditunjukkan oleh Pyo Seungju tersebut. Di mana dirinya menyaksikan bagaimana banting tulangnya Megawati sampai bertahan menyeleding di saat hal itu tak bisa dilakukan oleh Pyo Seungju sendiri. Tak hanya Pyo Seungju saja yang merasakan kagumnya bermain dengan Mega. Selain memang melakukan hal yang tak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri yakni Bukilik. Bukilik sepertinya menyimpan rasa kekaguman kepada Mega. Di saat Bukilik tidak bisa bertahan, Megawati mampu bertahan dengan maksimal, dan di saat Bukilik tidak bisa memaksimal, Megawati menutupinya.